Bayangkan perusahaan yang kekayaannya melebihi Apple dan Google digabungkan. Bukan dari Silicon Valley, tapi dari Kanal Amsterdam abad ke-17. Ini kisah VOC. Bukan sebuah kekaisaran atau negara militer, melainkan murni sebuah entitas bisnis. Inilah Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. Berdiri pada tahun 1602 di Belanda, VOC diciptakan untuk satu tujuan utama, menguasai perdagangan rempah-rempah Asia yang sangat menggiurkan di pasar Eropa. Untuk mendanai armada pelayaran berbahaya ini, VOC menciptakan sistem saham publik pertama di dunia. Warga biasa bisa berinvestasi dan berharap mendapatkan keuntungan lipat ganda. Kucuran dana segar mengalir deras. VOC bertransformasi dengan sangat cepat. Mereka bukan lagi sekadar kumpulan pedagang biasa, melainkan entitas bersenjata yang siap menaklukkan lautan. Pemerintah Belanda memberi mereka hak oktroy. VOC diizinkan memiliki tentara militer sendiri, mencetak uang lokal, membangun benteng pertahanan, hingga menyatakan perang terhadap kerajaan merdeka. Berbekal armada perang dan meriam baja, VOC tiba di perairan Nusantara. Ambisi dagang mereka segera berubah menjadi monopoli berdarah demi menguasai pasar rempah sepenuhnya. Di bawah komando dingin Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen, VOC menunjukkan wajah aslinya. Ia sangat percaya bahwa perdagangan harus selalu ditegakkan melalui kekuatan senjata. Kepulauan Banda yang damai menjadi saksi bisu kekejaman korporat ini. Demi memonopoli komoditas pala, pasukan VOC memusnahkan dan memperbudak ribuan penduduk asli pulau tersebut. Bau asap dan mesiu menyelimuti udara Nusantara yang tropis. Tak kenal ampun, VOC perlahan namun pasti mulai menancapkan kuku penjajahannya di atas tanah para raja. Di atas reruntuhan Jayakarta yang terbakar, mereka membangun ibu kota baru. Kota itu dinamakan Batavia, dirancang sebagai markas besar militer dan pusat perdagangan yang tak tertembus. Dari balik tembok kuat Batavia, armada laut VOC mengontrol rute strategis dari Jepang hingga Persia. Mereka mengamankan jalur pelayaran komoditas paling berharga di dunia. Kapal-kapal raksasa berlambung kayu mereka, East Indiaman, terus berlayar. Lambung kapal itu penuh sesak memuat bertonton cengkeh, lada hitam, kain sutra, dan porselen bernilai tinggi. Keuntungan luar biasa mengalir kembali ke kota Amsterdam. Valuasi korporasi ini melonjak sangat tajam, melampaui semua logika dan akal sehat ekonomi pada masa tersebut. Jika dikonversi ke nilai uang modern saat ini, kekayaan VOC mencapai 7,9 triliun dolar, sebuah rekor sejarah finansial yang belum pernah terkalahkan. Kekayaan absolut ini mengubah gaya hidup mereka. Di Batavia, para petinggi VOC hidup bergelimang harta dan kemewahan yang setara dengan para raja dan kaisar Eropa. Mereka mendirikan villa megah bergaya Eropa dan mempekerjakan ratusan budak. Setiap malam mereka menggelar pesta pora yang dihiasi perhiasan emas, berlian, dan sutra termahal. Sementara itu nasib berlawanan dialami oleh rakyat pribumi Nusantara. Tenaga dan hasil bumi mereka diperas habis-habisan demi memuaskan keserakahan para tuan tanah asing tersebut. Namun, seperti kerajaan raksasa lainnya dalam sejarah, monster korporasi ini mulai rapuh. Fondasi mereka diam-diam mulai membusuk dari dalam tubuh organisasinya sendiri secara perlahan. Jarak tempuh laut yang memakan waktu berbulan-bulan antara Amsterdam dan Batavia membuat sistem pengawasan menjadi mustahil. Celah ini segera dimanfaatkan oleh para pegawai VOC. Penyelundupan komoditas berharga, suap-menyuap, dan manipulasi pembukuan menjadi rutinitas harian. Pejabat korup merampok kas perusahaan secara diam-diam demi mendanai gaya hidup pribadi yang berlebihan. Di saat yang sama, pengeluaran operasional militer mereka membengkak drastis. Berbagai pemberontakan berani rakyat Nusantara yang tiada henti, mulai menguras cadangan dana kas VOC. Beban utang perusahaan menumpuk dengan sangat cepat. Monster lautan ini harus terus-menerus meminjam uang hanya untuk bisa bertahan hidup dan membayar tentara bayaran mereka. Memasuki akhir abad ke-18, keunggulan mereka meredup. Kongsi dagang Inggris yang jauh lebih efisien mulai mendominasi lautan, merebut pasar dan menghancurkan sisa monopoli VOC. Di negeri asalnya, masyarakat Belanda mulai merasa muak. Mereka menyindir singkatan kebanggaan VOC menjadi Vergaan onder Corruptie, yang secara harfiah berarti hancur di bawah korupsi. Pada tanggal 31 Desember tahun 1799, takdir akhirnya berbicara. Raksasa yang pernah memonopoli samudra ini resmi dinyatakan bangkrut total. Mereka meninggalkan warisan utang sebesar 136 juta gulden. Seluruh aset berharga dan wilayah taklukan akhirnya diambil alih langsung oleh negara Belanda. Runtuhnya kongsi dagang VOC adalah monumen keserakahan umat manusia. Bukti nyata bahwa sebesar apapun kekayaan dan militer sebuah korporasi, ia tetap bisa hancur. Raksasa serakah ini tumbang bukan karena kalah perang melawan musuh besar. Ia justru mati perlahan karena digrogoti oleh tangan-tangan licik dari para pegawainya sendiri. Kini, sisa reruntuhan benteng mereka masih berdiri di Nusantara.
menjadi pengingat bisu bahwa kekuasaan tanpa moral hanya akan berujung pada kehancuran sejarah yang paling tragis.